Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang gadis bernama Nia. Ia berusia 19 tahun dan sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu keluarganya yang hidup dalam kesederhanaan. Nia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan sejak ayahnya jatuh sakit, tanggung jawab besar tertumpu pada pundaknya. Nia dikenal sebagai gadis yang rajin dan tak pernah mengeluh meski hidupnya penuh tantangan. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, ia sudah menyiapkan dagangannya. Ia membuat sendiri aneka gorengan seperti tempe, tahu, bakwan, dan pisang goreng. Semua itu ia jual di gerobak kecil yang terletak di pinggir jalan. Gerobak Nia terletak di tempat yang strategis. Banyak orang lewat, baik pejalan kaki maupun pengendara motor yang sering mampir untuk membeli gorengannya. Dengan senyum ramah, Nia melayani setiap pelanggan yang datang, dari pagi hingga sore hari. Pagi itu, seperti biasa, Nia mulai menata gorengannya di gerobak. Udara pagi masih sejuk, dan jalanan belum terlalu ramai. Namun, Nia merasa sedikit berbeda dari biasanya. Ada perasaan gelisah yang sulit ia jelaskan. Mungkin karena malam sebelumnya ia merasa tidak enak badan, atau mungkin karena suasana hari itu terasa lebih sepi. Sambil menunggu pelanggan pertama datang, Nia duduk di bangku kecil di samping gerobaknya. Ia merapikan uang hasil penjualan kemarin yang disimpan dalam tas kecil di samping gerobaknya. Tas itu berisi uang tunai, ponsel, dan beberapa kartu penting seperti KTP dan kartu ATM. Sekitar pukul 8 pagi, seorang pria dengan jaket hitam dan topi datang menghampiri gerobaknya. Penampilannya sedikit mencurigakan, tapi Nia tak ingin berpikiran buruk. Bagaimanapun, ia terbiasa melayani berbagai macam orang yang mampir untuk membeli gorengan. "Mau beli apa, Mas?" tanya Nia dengan senyuman khasnya. Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya mengamati gorengan yang tertata rapi di gerobak. Setelah beberapa saat, ia menunjuk beberapa gorengan dan meminta Nia untuk membungkusnya. Saat Nia sibuk menyiapkan pesanan, pria itu terus melihat sekeliling, seolah-olah sedang memastikan sesuatu. Namun, Nia terlalu fokus pada pekerjaannya untuk memperhatikan gerak-gerik aneh pria tersebut. Setelah pesanan selesai, Nia menyerahkan gorengan yang sudah dibungkus. Tapi saat ia mengulurkan tangan untuk memberikan makanan tersebut, pria itu tiba-tiba meraih tas yang tergantung di sisi gerobak. Mas, itu tas saya," kata Nia kaget, sambil mencoba merebut kembali tasnya. Namun, pria itu tidak mempedulikannya. Dengan cepat, ia berbalik dan berlari menjauh, membawa tas Nia. Nia panik. Ia berteriak minta tolong, tapi jalanan saat itu masih sepi. Tak ada orang yang mendengar teriakannya. Nia pun berlari mengejar pria tersebut, berharap bisa menghentikannya sebelum ia kabur lebih jauh. Pria itu berlari sangat cepat, membuat Nia kewalahan untuk mengejarnya. Jalanan yang tadinya terasa tenang, kini berubah menjadi medan ketakutan bagi Nia. Ia terus berteriak, berharap ada orang yang bisa membantunya. Di tengah pengejaran, tiba-tiba seorang pria lain muncul dari arah gang kecil. Pria ini langsung menghampiri Nia dan menahannya. "Jangan kejar dia, nanti kamu celaka," kata pria tersebut dengan nada tegas. Nia terdiam, tubuhnya gemetar, dan napasnya tersengal-sengal. Ia bingung harus bagaimana. Perasaan takut, marah, dan frustasi bercampur aduk dalam hatinya. Bagaimana bisa ia kehilangan uang dan barang berharga begitu saja? Pria yang menghentikannya itu kemudian menjelaskan bahwa ia melihat pelaku melarikan diri ke sebuah mobil yang diparkir di ujung jalan. "Dia sudah pergi, tidak ada gunanya kamu mengejar. Lebih baik kamu lapor ke polisi," ujar pria tersebut. Nia hanya bisa menangis. Ia tahu bahwa uang yang hilang sangat berarti bagi keluarganya.
Itu adalah hasil kerja kerasnya berjualan selama beberapa hari, dan kini semuanya lenyap dalam sekejap. Dengan langkah gontai, Nia kembali ke gerobaknya. Ia duduk di sana, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi keluarganya, tapi ponselnya juga ikut dibawa oleh perampok tadi. Seorang tetangganya, Pak Darto, yang biasa membeli gorengan setiap pagi, datang menghampiri Nia. "Nia, kenapa kamu menangis?" "Ada apa?" tanya Pak Darto dengan wajah khawatir. Nia dengan terbata-bata menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Pak Darto pun segera memanggil warga sekitar untuk membantu Nia. Beberapa orang berkumpul, berusaha menenangkan Nia dan memberi dukungan moral. Salah seorang warga menyarankan agar Nia segera melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. "Kamu harus lapor sekarang juga. Jangan tunda-tunda, supaya polisi bisa segera bertindak," ucap seorang ibu yang juga simpati pada Nia. Nia akhirnya dibawa oleh Pak Darto dan beberapa warga lainnya ke kantor polisi setempat. Di sana, Nia memberikan laporan lengkap tentang kejadian tersebut, mulai dari ciri-ciri pelaku hingga barang-barang yang dibawa kabur. Polisi merespons laporan Nia dengan cepat. Mereka langsung melakukan penyelidikan awal dan meminta rekaman CCTV dari toko-toko di sekitar lokasi kejadian. Namun, pelaku tampaknya sangat lihai, karena tak satu pun rekaman yang berhasil menangkap wajahnya dengan jelas. Meski polisi berjanji akan terus menyelidiki kasus ini, Nia tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia tahu bahwa kemungkinan untuk mendapatkan kembali uang dan barang-barangnya sangat kecil. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Nia sudah mencoba untuk melanjutkan hidup seperti biasa, rasa takut dan trauma masih menghantui dirinya. Setiap kali melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan perampok itu, Nia merasa cemas dan tidak tenang. Untuk sementara waktu, Nia berhenti berjualan. Keluarganya mencoba menghibur dan meyakinkan Nia bahwa mereka bisa melewati cobaan ini bersama. Namun, di dalam hatinya, Nia merasa bersalah karena kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Warga sekitar yang mendengar kisah Nia merasa simpati. Mereka menggalang dana untuk membantu Nia bangkit kembali. Meskipun jumlahnya tidak besar, sumbangan tersebut sedikit banyak membantu meringankan beban Nia dan keluarganya. Setelah beberapa minggu, dengan dorongan dari keluarga dan warga sekitar, Nia akhirnya memutuskan untuk kembali berjualan. Namun, kali ini ia lebih waspada. Ia memindahkan tempat jualannya ke lokasi yang lebih aman dan ramai, di mana banyak orang bisa melihatnya. Di lokasi barunya, Nia mulai menarik perhatian pelanggan baru. Ia bekerja lebih keras untuk membangun kembali usahanya yang sempat terhenti. Dengan semangat yang perlahan kembali, Nia mencoba melupakan kejadian pahit yang menimpanya. Namun, perasaan trauma tidak sepenuhnya hilang. Setiap kali ada pria yang datang membeli gorengan dengan penampilan yang mirip dengan perampok itu, Nia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia menjadi lebih waspada dan selalu memastikan barang-barang berharganya disimpan di tempat yang aman. Suatu hari, seorang pria yang tak dikenal datang ke lapak Nia. Pria itu berpakaian rapi dan membawa sesuatu di tangannya. "Kamu Nia, kan?" tanya pria itu dengan senyuman. Nia mengangguk, sedikit bingung. "Saya mendengar kisah kamu dari media sosial. Kami dari komunitas peduli usaha kecil ingin membantu kamu," kata pria tersebut sambil menyerahkan amplop berisi sejumlah uang sebagai bantuan. Nia terharu. Ia tidak menyangka ada banyak orang yang peduli dan mau membantunya bangkit. Berkat bantuan dari komunitas tersebut, Nia bisa membeli lebih banyak bahan baku dan memperluas usahanya. Nia semakin dikenal di daerahnya. Banyak pelanggan baru datang, tidak hanya untuk membeli gorengan, tetapi juga untuk mendukung usaha kecilnya yang penuh perjuangan.
Nia pun mulai belajar cara mengelola usahanya dengan lebih baik. Setiap hari, Nia bersyukur karena masih diberikan kekuatan untuk bertahan. Meskipun kejadian perampokan itu meninggalkan luka yang dalam, Nia memilih untuk bangkit dan tidak menyerah. Keluarganya sangat bangga melihat ketegaran Nia. Mereka tahu betapa sulitnya bagi Nia untuk pulih dari kejadian tersebut, namun mereka juga melihat betapa kuatnya Nia dalam menghadapi tantangan hidup. Nia bukan hanya bekerja keras untuk mencari nafkah, tetapi juga membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari cobaan yang besar. Setiap hari, Nia pergi ke lapak barunya dengan semangat baru. Tempat jualannya kini lebih aman karena lokasinya lebih ramai. Banyak pelanggan setia yang terus mendukungnya, dan itu membuat Nia merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan usahanya. Suatu ketika, ada seorang pelanggan yang datang dan memperhatikan wajah Nia yang tampak lelah. "Kamu pasti sangat bekerja keras, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Nia mengangguk dan berkata, "Iya, ini semua demi keluarga saya. Meski sempat ada kejadian buruk, saya tetap harus melanjutkan hidup." Pelanggan tersebut terdiam sejenak, lalu berkata, Saya sangat mengagumi tekadmu. Tidak banyak orang yang bisa bangkit setelah mengalami hal seperti itu." Kata-kata ini memberikan semangat baru bagi Nia. Ia merasa bahwa setiap perjuangannya tidak sia-sia, bahwa ada orang-orang di luar sana yang menghargai usaha dan kerja kerasnya. Perlahan, Nia mulai merasakan perkembangan yang baik dalam usahanya. Jumlah pelanggan yang datang semakin bertambah, dan keuntungan yang diperolehnya pun meningkat. Ia bahkan mulai berpikir untuk memperluas usaha dengan menambah menu baru atau membuka cabang kecil di tempat lain. Meski demikian, di balik kesuksesan yang perlahan datang, Nia tetap waspada. Setiap kali melihat orang asing yang mencurigakan, ia selalu ingat kejadian perampokan yang menimpanya. Perasaan trauma itu memang tidak mudah hilang, tapi Nia berusaha untuk tidak larut dalam ketakutan. Suatu hari, ada seorang pria yang datang ke lapak Nia. Wajahnya tampak tidak asing, dan Nia segera merasa cemas. Pria itu mirip dengan perampok yang telah mencuri tasnya beberapa waktu lalu. Hati Nia berdegup kencang, namun ia berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Pria itu memesan beberapa gorengan. Nia melayaninya dengan hati-hati, selalu mengawasi gerak-gerik pria tersebut. Ia mencoba memastikan bahwa tidak ada yang mencurigakan dalam tindakannya. Namun, setelah pria itu membayar dan pergi, Nia masih merasa gelisah. Malam harinya, Nia merenung tentang kejadian tersebut. Ia bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar orang yang sama atau hanya seseorang yang kebetulan mirip. Namun, ia memutuskan untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia sudah melewati banyak hal, dan ia percaya bahwa ia bisa menghadapi apapun yang datang di masa depan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Nia menerima kabar dari pihak polisi. Mereka mengabarkan bahwa pelaku perampokan yang menimpa Nia telah ditangkap. Polisi berhasil menemukan pelaku melalui investigasi lebih lanjut dan bantuan dari saksi mata. Nia terkejut dan sekaligus lega mendengar kabar tersebut. Akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, keadilan mulai terwujud. Pelaku telah ditahan dan diadili atas kejahatannya. Meski barang-barang Nia tidak semuanya berhasil dikembalikan, ia merasa tenang karena pelaku tidak akan bisa melukai orang lain lagi. Setelah kasus tersebut selesai, Nia merasa seperti beban berat yang selama ini ada di pundaknya mulai terangkat. Ia kembali fokus pada usahanya dan bertekad untuk terus memperbaiki hidupnya serta keluarga. Berkat dukungan dari warga sekitar, pelanggan setia, dan komunitas peduli usaha kecil, Nia semakin berkembang. Ia memutuskan untuk membuka satu cabang kecil di pinggiran kota, di mana adik perempuannya membantu menjaga lapak baru tersebut. Kini, usaha gorengan Nia telah dikenal luas. Tidak hanya di desanya,
tapi juga di sekitar kota kecil tempat ia tinggal. Nia pun semakin percaya diri dalam mengelola bisnisnya. Ia bahkan berencana untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan agar bisa memperluas usahanya lebih jauh. Dalam perjalanan hidupnya, Nia banyak belajar tentang kekuatan diri, ketabahan, dan bagaimana pentingnya dukungan dari orang-orang sekitar. Meski ia sempat mengalami masa-masa sulit, Nia selalu percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, selama ia tidak menyerah. Nia juga mulai membagikan kisahnya kepada orang-orang yang mengalami kesulitan serupa. Ia ingin menginspirasi mereka agar tidak mudah putus asa, meskipun cobaan hidup seringkali datang tanpa diduga. Kehidupan tidak selalu mudah, tapi kita bisa memilih untuk terus berjuang, kata Nia suatu kali kepada seorang temannya. Nia tak lagi takut pada bayang-bayang kejadian perampokan itu. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah sejak saat itu, tapi ia berhasil bangkit dengan lebih kuat. Semua pengalaman pahit itu justru menjadi pelajaran berharga yang membentuk dirinya menjadi lebih tangguh. Waktu pun berlalu, dan kehidupan Nia serta keluarganya semakin membaik. Usahanya terus berkembang, dan ia bahkan mulai mempekerjakan beberapa orang dari desanya untuk membantu berjualan. Nia merasa senang bisa membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, Nia juga aktif dalam kegiatan sosial di desanya. Ia bergabung dengan kelompok usaha kecil yang membantu para wanita di desa untuk memulai usaha mereka sendiri. Nia berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada mereka yang ingin memulai bisnis, tapi takut gagal. Di balik keberhasilannya, Nia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu bersyukur atas setiap kesempatan yang ia dapatkan, dan ia terus membantu keluarganya agar mereka bisa hidup lebih baik. Hubungan Nia dengan keluarganya pun semakin erat. Keluarganya selalu mendukung setiap langkah yang diambil Nia, dan mereka bangga melihat bagaimana Nia bisa mengatasi semua tantangan yang ada. Pada suatu acara desa, Nia diundang untuk menjadi pembicara dalam seminar kecil tentang kewirausahaan. Ia bercerita tentang perjalanan hidupnya, mulai dari berjualan gorengan di pinggir jalan hingga menghadapi perampokan, dan akhirnya bangkit menjadi seorang pengusaha kecil yang sukses. Banyak orang yang terinspirasi oleh kisah Nia. Mereka melihat bahwa ketekunan dan kerja keras dapat membawa perubahan besar dalam hidup. Nia menjadi contoh nyata bahwa apapun rintangan yang dihadapi, dengan semangat dan dukungan, kita bisa melaluinya. Setiap malam, sebelum tidur, Nia selalu merenung dan bersyukur atas segala pencapaiannya. Meskipun ia masih muda, Nia sudah mengalami banyak hal yang tidak semua orang bisa alami dalam hidupnya. Namun, semua itu tidak membuatnya patah semangat. Nia kini hidup dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Ia selalu percaya bahwa tantangan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap hari, ia menjalani hidupnya dengan tekad untuk terus maju, tidak peduli seberapa besar rintangan yang harus ia hadapi. Akhirnya, Nia menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Meskipun sempat dirampok dan menghadapi banyak kesulitan, Nia tetap teguh dan berhasil bangkit. Ia tahu bahwa masa depannya cerah, selama ia tetap berpegang pada keyakinannya untuk selalu berjuang, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah.